Bayangkan kamu terbangun di pagi hari, membuka ponsel, lalu kamu mulai men-scroll layar handphone kamu, dan pastinya kamu langsung disuguhi informasi terbaru, kehidupan selebritis, berita perang, unggahan teman yang baru membeli rumah, iklan yang menargetkanmu secara personal, dan notifikasi pekerjaan yang menuntut segera ditanggapi. Semua itu bahkan terjadi sebelum kamu sempat menyikat gigi. Dan inilah kenyataan hidup hari ini. Era informasi, konektivitas ekstrim, dan tekanan yang nyaris tanpa jeda. Dunia bergerak begitu cepat, dan pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa bertahan, tumbuh, bahkan menemukan makna dalam derasnya arus ini. Dunia kita saat ini tidak hanya berubah, tetapi berkembang dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam satu dekade terakhir, teknologi, budaya, ekonomi, bahkan nilai-nilai sosial mengalami pergeseran yang sangat drastis. Kehidupan modern menuntut kita untuk multitasking, responsif, terus berkembang, dan tetap relevan. Tapi di balik semua itu, banyak yang merasa terjebak, lelah, bahkan kehilangan arah. Kita hidup dalam dunia yang tak pernah sunyi. Informasi datang dari segala arah, baik itu media sosial, email, berita, notifikasi, podcast, bahkan video pendek. Seseorang bisa terpapar ribuan informasi hanya dalam satu hari. Hal ini akan mempengaruhi konsentrasi, meningkatkan kecemasan, dan membuat otak kita terus bekerja bahkan saat kita seharusnya beristirahat. Dan satu hal lagi, media sosial meski bermanfaat, namun seringkali menjadi tempat subur untuk perbandingan diri. Kita melihat kehidupan orang lain yang tampak sempurna, lalu tanpa sadar membandingkannya dengan kehidupan kita yang penuh kekurangan. Akibatnya yang muncul adalah rasa tidak puas diri, rasa iri dan tekanan untuk terlihat sukses menurut standar dunia maya. Mungkin kamu pernah mendengar istilah fear of missing out atau FOMO yang membuat kita merasa takut kehilangan informasi, kehilangan kesempatan, dan lain sebagainya. Banyak orang merasa mereka harus selalu tahu tren terbaru, mengikuti perkembangan dan tidak boleh ketinggalan. Hal ini justru membuat kita sulit menikmati hari-hari kita, karena pikiran kita selalu dikejar oleh waktu dan target berikutnya. Mulai dari perubahan iklim, ekonomi global, hingga ketidakstabilan politik. Semua ini membuat masa depan terasa semakin tidak pasti. Generasi muda khususnya menghadapi tekanan yang begitu luar biasa, ingin sukses, namun dunia tampak tidak memberikan jaminan. Dan salah satu langkah pertama yang bisa kita lakukan untuk menghadapi era saat ini adalah mengendalikan konsumsi informasi. Kita bisa mulai dengan membatasi waktu layar, menentukan waktu khusus untuk membuka media sosial, dan lebih selektif terhadap apa yang kita baca. Karena pikiran yang sehat membutuhkan ruang untuk tenang dan mencerna. Apalagi kesehatan mental kini sudah menjadi isu penting. Dan praktik meditasi, journaling, olahraga, dan mindfulness akan sangat membantu untuk menjaga kestabilan emosi kita. Dan terapi atau konseling juga bukan lagi hal yang tabu, justru menjadi sarana penting untuk merawat diri kita. Manusia adalah makhluk sosial. Meskipun dunia digital menghubungkan kita secara global, tetap ada kebutuhan untuk kehadiran kita secara nyata dalam komunitas kecil, yaitu di lingkungan keluarga, teman, rekan kerja yang suportif, akan bisa menjadi penopang utama ketika kita merasa goyah. Di era yang serba cepat ini, kita cenderung hanya mengejar pada hasil, yaitu nilai yang bagus, promosi, followers, dan penghasilan. Tetapi hidup itu bukan hanya tentang garis akhir, melainkan sebuah perjalanan yang terus kita lalui setiap harinya, dan menghargai proses akan membuat kita lebih sadar, lebih bersyukur, dan tidak mudah frustasi. Lantas, apa yang benar-benar penting bagi kita? Apa yang kita yakini, kita cintai, dan yang kita perjuangkan? Dengan mengetahui nilai-nilai ini akan membuat kita tidak mudah terbawa oleh arus zaman yang terus berubah. Karena kita mempunyai kompas yang dapat menuntun kita ke arah yang lebih positif. Istirahat bukan sebuah kemalasan, tetapi merupakan bagian penting dari produktivitas. Tubuh, pikiran, dan jiwa kita butuh waktu untuk diisi kembali dengan energi yang positif. Menjadwalkan waktu istirahat kita sebagaimana kita menjadwalkan pekerjaan. Tidak semua hal harus sempurna. Kita boleh gagal, lelah, dan bingung. Ini adalah manusiawi. Ketika kita menerima ketidaksempurnaan, kita menjadi lebih ringan menjalani kehidupan ini. Dan salah satu cara yang ampuh untuk merasa berarti dalam kehidupan ini adalah dengan memberi.
baik dalam bentuk waktu, perhatian, ataupun bantuan. Ketika kita keluar dari diri sendiri dan terhubung dengan sesama, maka hidup kita akan menjadi lebih dalam dan bermakna. Cobalah bangun lebih awal di pagi hari, olahraga ringan, sarapan bergizi, menjadwalkan waktu kerja secara teratur, dan tidur yang secukupnya. Kedengarannya sederhana, tapi ini adalah fondasi hidup yang kuat, karena setiap rutinitas yang positif akan membantu kita tetap stabil di tengah dunia yang tidak pasti ini. Tidak semua hal harus kita lakukan. Pilihlah yang paling penting dan yang berdampak positif. Dan mulailah belajar untuk mengatakan tidak, karena ini adalah keterampilan yang perlu kita latih. Mulailah untuk mencoba dalam sehari tanpa menggunakan ponsel, atau setidaknya beberapa jam dalam sehari tanpa ada sebuah notifikasi dari ponsel kita. Karena dunia pun tidak akan runtuh dengan hal yang kita lakukan ini. Bahkan kita akan terkejut betapa jernihnya pikiran kita saat tidak terus-menerus terganggu oleh alat yang setiap saat mengendalikan hidup kita ini. Dunia terus berubah, maka kita pun perlu berubah. Belajarlah dari hal-hal yang baru, membuka diri terhadap ide-ide yang berbeda, dan berani keluar dari zona nyaman adalah bagian dari bertahan hidup di era saat ini. Dan ketahuilah bahwa untuk menghadapi hidup di zaman saat ini adalah bukan soal menjadi yang tercepat, tersibuk, atau yang paling sukses, tetapi tentang menjadi manusia yang sadar akan dirinya, lingkungannya, dan makna dari apa yang ia jalani. Kita tidak bisa menghentikan perubahan dunia, tapi kita bisa memilih bagaimana meresponnya. Kita bisa menciptakan ruang tenang di tengah kebisingan, menemukan makna dalam rutinitas, dan hidup akan lebih terarah. Dan ingatlah bahwa di era yang menuntut kita untuk terus bergerak ini, beranilah untuk berhenti sejenak, justru akan menjadi kekuatan yang luar biasa bagi kehidupan kita. Maka mencobalah mulai dari detik ini. Jika kamu suka dengan video ini, silakan tekan tombol like, share, dan subscribe.